ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى نوينا ونوي السلف الصالح نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم الحمد لله على ذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد الحمد لله بنعمته الحمد لله الذي الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنتهي برحمة الله وما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام مهلا وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن الحمد لله
lanjutkan sedikit ambil keterangan dari kitab Tafsir Al-Lughawi. Sebelumnya disebutkan bahwa bulan suci Ramadan bulan istimewa. Bulan bukan hanya turun Al-Quran, bahkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran juga turunnya pada bulan Ramadan, di mana pertama suhufnya Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dan berupa lembaran-lembaran disebut suhuf. Itu beliau dapatkan pada malam pertama Ramadan, malam 1 Ramadan. Kedua, diturunkan Taurat itu di Sittin Madaina min Ramadan. Itu tanggal 6 Ramadan. Nah itu. Terus ketiga, diturunkan Injil, kitab suci Injil pada 13 Ramadan. Jadi salah asyara Madaina min Ramadan. Terus keempat, kitab suci Zabur diturunkan di samani asyara Ramadan min Ramadan. Itu tanggal 18 Ramadan. Lalu Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kitab suci bagi kita semua, itu adalah diturunkannya pada tanggal 14 Ramadan min Ramadan, daripada bulan suci Ramadan. Jadi apa? Suhuf malam 1 Ramadan, Taurat 6 Ramadan, Injil 13 Ramadan, Zabur 18 Ramadan, Al-Quran 14 Ramadan semua. Menunjukkan keistimewaan Ramadan, bulan terpilih, bulan yang jadi mulia. Di mana nggak mulia orang semua kitab suci, banyak kitab suci di situ rata-rata ya. Nah lalu nyekit kenapa sih? Kalau kita puasa kok makruh pakai apa namanya siwak. Itu terutama habis zuhur, maksudnya habis zuhur. Habis zuhur hukumnya makruh. Kalau Imam Nawawi sampai asar, Imam Nawawi lebih memilih pendapat sampai asar. Jadi mulai asar baru makruh. Jadi kalau sampai zuhur sampai asar masih bisa, kata Imam Nawawi. Ada apa? Ini disebutin dulu ketika Nabi Allah Musa di surat Al-A'raf ayat 142 disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan wa qala Musa li akhihi Haruna khulufni bi qaumi wa asrih wa la tattabi sabilal muslimin wallahu a'lam bi haqiqatil murad summa rasuluh wa wa'adna Musa, dan telah kami janjikan pada Nabi Allah Musa salasina lailatan 30 malam. Jadi untuk berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, suruh naik ke gunung Tur Sinai. Sebelum mau naik gunung Sinai beliau persiapan dengan berbagai persiapan. Nah, sebelum itu di gunung Musa beliau sebelum waktu agung yang istimewa setelah itu antar bakal berbincang sama Allah, beliau berpuasa. Puasanya berapa? 30 hari. Wa Musa salasin lailatan wa atmamna bi asyrin. Lalu disempurnakan dengan 10, 30 tambah 10 jadi 40. Ada apa nih? Kok 30 malah ditambah lagi? Paham gak? Ada apa 30 ditambah 10? Nggak 30 aja 30 aja. Atau sekali ini 40. Ada apa kok dari 30 tambah 10? Ngerti ya? Nah, di sini disebutkan di dalam tafsirnya Imam Nawawi pertama miqatu rabbih arba'ina itu sampai sempurna waktu yang ditetapkan oleh Tuhan Nabi Allah Musa oleh Allah selama 40 malam. Nah, di sini mana tadi disebutkan mengenai 30 hari itu ya. 30 hari itu kan 30 tambah 10 ya. 30 itu sebenarnya asalnya di Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah. Akhirnya disempurnakan lagi dengan tambah 10. 10 tadi di mana? Di Dzulhijjah. Nyambung. Nah, sehingga sempurna
waktu yang telah ditetapkan oleh Allah selama 40 hari. Nah, di situ disebutkan dalam riwayat bahwa lalu Nabi Allah Musa bilang, qala Musa li akhihi Harun akhluqni. Lalu Nabi Allah Musa setelah selesai beliau 40 malam tadi bilang sama Nabi Allah Harun, saudaranya Nabi Harun, ukhluqni, gantikanlah aku. Sementara beliau pergi ke Gunung Tur Sina, maka jadi khalifahnya adalah Nabi Allah Harun untuk ngurusin umat selama berapa lama? Selama 40 hari itu. Nah, khuluqni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal muslimin. Nah, bukan di sini yang kita sorot. Di sini disebutkan dalam riwayat di kitab ini wa dzalika anna Musa alaihi salam wa ada bani Israil wa hum bi Misra. Anallaha idza ahlaka aduwahum atahum bi kitabillahi fihi bayanun ma yatuna wa ma yatahirun. Falamma fa'alallahu dzalika bihim sa'al Musa rabbahu kitab fa'abarallahu ta'ala an yaksuma salasina yawman. Jadi disebutkan jangan tatkala Allah Subhanahu wa taala mencelakakan musuh-musuh Nabi Allah Musa, maka Allah perintahkan pada Nabi Allah Musa untuk berpuasa selama 30 hari. Maka setelah selesai 30 hari antara quluba famihi, Nabi Musa 30 hari puasa sampai akhirnya mulutnya ngeluarin aroma. Namanya puasa ya, sehari juga lihat terasa. Sampai 30 hari kecium qulub famihi, aroma tidak sedap dari mulutnya, bau. Ya biasa orang puasa ada aja bau mulutnya. Nah, akhirnya beliau nggak suka. Beliau angkara qulub famihi, mengingkari, artinya nggak resep sama aroma yang ada di mulut beliau. Akhirnya fatasawwaka bi'udin khornubin, sampai akhirnya beliau menggunakan bersiwak dengan kayu khornub. Kayu khornub tuh disebutin kayu pohon berdaun lebat. Kalau sekarang disebutin nama ilmiahnya Ceratonia siliqua, atau namanya pohon karot. Karot tuh pilihan kedua daripada coklat. Kalau dulu paling murah sebelum ada kakao tuh yang dipakai buat bahan coklat, pohon karno. Akhirnya keluar kakao, akhirnya nggak laku, lebih enak kakao, karena ternyata belakangan pohon khornub ini ternyata lebih bagus dibandingkan kakao tadi. Akhirnya sekarang lebih mahal bubuknya dibandingkan bubuk coklat. Lebih bagus kata medis, lebih sehat dibandingkan coklat. Jadi pohon itu digunakan biasanya bijinya seperti biji polong, biji kacang polong. Nah, ini beliau ambil dari pohon tersebut dipakai untuk siwak. Bersiwak lah. Maksudnya apa? Nggak suka sama aroma tadi dipakai, biar hilang baunya. Nah, gara-gara itu fa'amarallahu azza wa jalla wa qala Abu Aliyah, maka berkata Syekh Abu Aliyah akala lihat usyajarah. Tapi kata Imam Abu Aliyah bukan pakai siwak khornub. Katanya untuk ngilangin baunya ada dua pendapat. Pendapat pertama nyebutin pakai siwak dari pohon khornub tadi. Ada lagi yang bilang, kata Syekh Abu Aliyah, beliau untuk ngilangin baunya tadi, demi menghilangkan bau, beliau ambil kulit pohon, makan kulit pohon untuk ngilangin bau. Nah, gitu. Maka saat itu faqalat tahul malaikatu, maka berkatalah pada Nabi Allah Musa malaikat, kunna nasyumu min fika raihatul miski fa'afsadathu bisiwak. Kemarin-kemarin kami ini mencium aroma yang lebih wangi dibandingkan misik. Kalau bagi malaikat mencium hakikatnya. Kalau kita kan bau ya. Kalau kita bau aja emangnya. Nah, malaikat cium. Kalau kita nih tercium malaikat lagi puasa terciumnya wangi, sama lebih wangi dibandingkan misik. Nah, jadi malaikat bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kemarin kami mencium aroma yang begitu wangi dari mulutmu. Nah, namun kamu sekarang kau rusak dengan bersiwak.
Kalau sudah rusak aroma tadi dengan sebabnya hilang wanginya tadi, bekas ibadahnya tadi. Fa'amarahullah an yasuma asyrata ayyam min Dzulhijjah. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Nabi Allah Musa untuk tambah puasa 10 hari. Tadi 30 hari gara-gara dia dibuang baunya tadi dengan bersiwak atau makan kulit pohon, suatu pohon yang disebutin pohonnya pohon apa? Akhirnya disuruh tambah lagi. Gitu. Kenapa 30 tambah 10? Ini berkaitan ternyata tentang siwak puasa. Puasa sudah insyaallah istimewa. Jadi nanya. Tapi ya tahu-tahu diri ya, kalau lagi puasa jangan dekat-dekat ngomong. Orang yang ntar kesian ya, takutnya pingsan dia. Bau, emang bau ya. Tetap bau bagi manusia. Tetap kita jaga jangan sampai mengganggu orang lain. Adabnya tetap begitu. Lagian memang adab ngobrol itu jangan terlalu dekat. Enggak bagus. Enggak adab. Nah, gitu ya. Itu sedikit tentang kaidah tentang siwak tadi di bulan puasa. Nah, lanjutkan kajian kita dalam kitab Nafahat Ramadaniyah tentang khulasah fadhail Ramadan, ringkasan fadilah keutamaan istimewa Ramadan. Di Ramadan itu ada apa aja? Pertama puasa, kemarin disebutin ya. Ini puasa adalah hal yang istimewa di Ramadan. Nah, tapi hal istimewa di Ramadan bukan hanya puasa. Yang paling pokok ya puasa, itu ciri khasnya. Tapi selain itu ada ciri khas Ramadan, yaitu yang as-saniyatu. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yang kedua adalah al-qiyam as-saniyatu al-qiyam. Adapun yang kedua tentang keistimewaan bulan suci Ramadan adalah qiyam, yaitu bangun malam isi dengan ibadah. Wa huwa sunnatun. Kalau ini hukumnya sunnah, kalau puasa hukumnya wajib. Wa maknahu, adapun maknanya an yaquma layali Ramadan, itu dia bangun pada malam-malam di bulan Ramadan mutahajjidan bi sholatin nafli wal Qur'an. Untuk tahajud bi sholatin nafli dengan sholat sunnah wal Qur'an. Malam-malamnya isi dengan sholat sunnah, juga isi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mana lebih istimewa, baca Quran siang atau baca Quran malam? Lebih istimewa baca Quran itu malam. Kalau dulu ada Habib Muhammad Jamalul Lail, pertama Jamalul Lail, disebut Jamal ontak lail malam, ontak malam. Kenapa disebut ontak malam? Karena kalau beliau udah tahajud udah kuat ya. Layaknya ontak udah menembus padang pasir, udah paling kuatnya hewan tunggangan ya udah kalah. Dia bisa nggak minum berhari-hari, bisa nggak makan berhari-hari, tahan batin. Nah, jadi diibaratkan ontak malam maksudnya kuat ibadah malamnya beliau. Makanya dijulukin Jamalul Lail. Kenapa? Saking kuatnya jamaah malam. Beliau tahajudnya cuma 2 rakaat. Mana pernah bilang kali tahajudnya cuma 2 rakaat. Tapi rakaat pertama khatam Quran. Rakaat keduanya baca qul 10.000 atau 100.000 kali. Cuma 2 rakaat. Tahajudnya cuma 2 rakaat. Ini Habib Muhammad Jamal beliau haramkan baca Quran siang hari. Kenapa? Sebab beliau dapetin ladzatnya baca Quran. Setiap kali beliau baca Quran, kerasa madu ada di mulut beliau, kerasa manis ya. Sehingga beliau takut khawatir, ini pribadi beliau aja gitu. Jadi was-was takutnya batal gitu. Jadi beliau baca Quran khusus di malam hari ya, kalau puasa gitu ya. Jadi memang bukan berarti siang nggak boleh, enggak, itu membahas tersendiri, itu cerita tentang aroma sunnah siang, tapi malam lebih utama. Maksudnya kalau kita di siang sejam 2 jam baca Quran, usahakan di malam lebih banyak ya. Misalkan siang sejam ya malam 2 jam ya, nggak langsung 1 hadap lah. Kalau 1 hadap berat mungkin ya, jangan hitung sejus 2 juz, udah pakai jam aja lah. Sebab qiyamul lail itu pada dasarnya ukurnya waktu ya. Disebut qiyamul lail ghalibul lail, kebanyakan malam, mayoritas malam. Kalau malam itu dihitung dari maghrib sampai subuh, kan ada 2 pendapat, maghrib ke isyraq atau maghrib ke
subuh malam itu. Kalau maghrib ke subuh berarti berapa jam? Maghrib sekarang jam berapa? Kurang 10. Nah, taruhlah jam 6 biar gampang lah ya. Sampai subuh jam 5. Berarti berapa? Pasin aja biar gampang dulu. 10 jam. 10 jam setengah ya? 11 jam berarti kalau paruh dua berapa? 5 jam. Nah, disebut qiyamul lail pada dasarnya kalau 6 jam berarti itu disebut qiyamul lail. Beratnya. Jam saja mau sorean. Jam dulu pada gelisah tadi. Kadang-kadang tarawih kita nggak nyampe sejam ya, saking semangatnya. Kalau ikutin ya, upayakan jangan kita berisutin. Ya, itu pada dasarnya gitu. Tapi ntar alhamdulillah ya, fadlullah wasi'. Karunia Allah ini luas. Alhamdulillah ya kita mah hampir yang ringan-ringan pakai mulu kan kita mah ya. Ya alhamdulillah ulama ngertos, ya, ulama ngertiin kita ya. Ntar ada sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, tarawih ya sudah. Untuk umat-umat belakangan mah ya, segitu juga udah uyuhan ya, doa terus lah. Ya, kalau kita 6 jam tadi ya kalau bisa alhamdulillah. Ya kita upayakan tambah-tambah, jangan sama aja dulu segitu, sekarang segitu juga ya. Tambah dikit-dikit lah, setengah jam. Ya. Mungkin tahun lalu cuman di luar isya. Ya, maghrib juga berarti kan, maghrib, isya, tarawih sama subuh. Tambahin ya setengah jam. Ya. Ngomong dikit aja, yang penting istiqomah dulu. Ya. Udah bisa, udah kuat, udah pegang, tambah jadi sejam. Ya. Berarti kan tambahnya itu berapa? Tahajud. Udah nambah tuh poin-poinnya. Maghrib berapa kira-kira? Taruhlah 20 menit, ya. 15 menit. Ya. Isya sama subuh sepaket lah. Isya sama tarawih sejam malah ya. Sejam nggak? Ya sejam seperempat. Sama subuh seperempat jam juga ya. Berarti seperempat jam sama seperempat jam setengah jam. Sejam setengah. Kalau kita baca lagi tambah Quran, baca Quran setengah jam. Nih. Sebelum isya, sebelum tidur. Nih. Setengah jam setelah bangun, ya lumayan tambah sejam lagi. Berarti 2 jam setengah. Alhamdulillah. Uyuhan udah bagus, udah hebat. Jempol untuk di masa sekarang. Udah kayak gitu jarang, yang tarawih udah benar-benar malas sekarang ya. Tambah lagi ditambahin isu corona, ngadalil ya. Padahal ya. Tarawih walaupun nggak di masjid, bisa aja di rumah. Maksudnya jangan jadikan alasan untuk ninggalin ibadah. Gitu, dah. Jadi gitu. Isinya dengan apa? Pokoknya dengan sholat sunnah sama baca Quran. Yang lain bisa zikir-zikir, tapi ini yang paling utama. Isi dengan sholat, isi dengan baca Quran. Karena memang ini bulan Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Muasa. Ini bulan Ramadan, pokoknya 3 itu yang paling intinya. Bulan Al-Quran, bulan puasa, sama bulan muasa. Muasa itu bulan perhatian, bulan menghibur orang. Ya, ada tetangga kita mungkin, ya Allah kasihan, ya. Tiap buka makanya sederhana ya, kasih kali-kali lah. Antum keluar mungkin lagi beli mie ayam, tambah 1 kasih tetangga antum ya. Nyenengin umat Nabi ya. Ini ingat ada nabinya, ada nisbat nabinya. Ingat umat Nabi. Sekarang beliin Tuhan. Ada tetangga mungkin nggak pernah jajan-jajan sama sekali, kesian. Pikirin dong, senengin mereka. Karena memang ini bulan untuk nyenengin sesama muslim tadi. Biar jangan ada duka di bulan Ramadan. Upayakan, upaya kita itu tuh. Minimal yang terdekat kita, saudara kita, sepupu kita siapa, tetangga kita. Orang paling dekat dulu utamakan. Ibda biman ta'ul, kata Rasulullah. Mulailah dengan orang yang ada, yang kau biasa nafkahin, kau keluarga. Terus jar tetangga. Mulai dari situ, jangan dulu jauh. Kadang-kadang kata Habib Ali Habib itu betapa banyak orang pemberi zakat itu, sholihul zakat, kamani, seperti orang yang nolak zakat. Kenapa? Dia bayar zakat, dia orang sini, orang Cipayung, bayar zakatnya kemana? Ke sana, ke Papua, atau kemana? Ke Jakarta. Loh, di mana sih? Tetangganya masih ada yang butuh padahal. Dia malah ngelengkapin, itu salah.
itu nggak sah zakatnya, bahkan sebetulnya nggak sah zakatnya. Kenapa? Melupakan tujuan zakat itu sosial. Sosial itu apa? Merekatkan hubungan antara sesama yang ada dekat dia. Gimana caranya biar rukun? Gimana caranya biar erat hubungannya, biar hangat hubungannya? Tujuannya di situ. Jadi kalau sedekah jangan lupa, jangan jauh-jauh dulu kemana-mana. Kadang mungkin gara-gara punya perusahaan di mana nih? Pengusaha dia punya perusahaan misalkan di Kuningan, misal contoh aja ini. Di Kuningan punya perusahaan karena karyawannya banyak orang Kuningan, akhirnya dia sedekah di orang di sekitar sana. Gitu. Nah itu nggak bisa. Nggak boleh asal manfaat, ibadah aja. Jangan gara-gara biar apa? Ntar kalau saya sedekah sama dia biar dia rajin kerjanya. Jangan begitu. Ukurnya tetap ukuran syariat. Ukurnya apa ya tadi tetangga, keluarga yang nggak wajib nakah ya. Kalau yang nggak wajib nakah bukan zakat itu mah nakah lain lagi. Nah, jadi kalau tahajud balik lagi tahajud isinya dengan sholatul nafli sama Quran. Wa mislu zalika hilaku zikri wal ilmi. Begitu juga kalau malam mau diisi itu yang paling utama sholat sunnah sama Quran. Gitu juga kata Habib Muhammad hilaku zikri, riungan zikir. Riungan zikir juga itu disunahkan pada malam Ramadan. Ada riungan zikir, ikut. Ada riungan latif, ikut. Riungan apa aja? Riungan baca tahlil, ikut. Riungan baca yasinan, ikut. Riungan apa? Ikut. Gitu, paham ya? Hilakuz zikri, halakoh zikri, halakoh tuh keliling tuh kayak gini halakoh sebentar. Wal ilmi dan halakoh ilmu, jamak dari halakoh hilakun gitu ya. Jadi riungan kajian ilmu kayak gini. Kalau ada di malam hari bagus juga, itu isi malam juga termasuk tahajud juga. Lebih enakan ngaji kadang-kadang ya. Kalau ngaji mah nggak terlalu kerasa dibandingkan baca Quran. Nggak terlalu kerasa ya santai, dengar aja kok biar fokus gitu ya. Ya boleh kira-kira capek. Sebenarnya kalau pintar-pintaran kita mah ya, biar hasil tadi 6 jam tadi ya, disebut ya mulai itu subuhnya gitu ya. Kan bisa aja baca Quran, ada halakoh ilmu ikut sejam lumayan ya, tambah sejam dulu. Ada halakoh zikir, pindah-pindah kan jadi nggak bosan. Jadi nggak bosan dibandingkan kita di satu amalan ya pasti ada bosannya, namanya juga manusia ya, ada bosannya. Umumnya begitu amal kaum. Kalau kita belum dapetin namanya lazat ibadah, lazat baca Quran. Nah, wa man shallal isya'a wal fajra jama'atan. Nah, lalu barang siapa yang sholat isya juga sholat fajar alias sholat subuh, nama lainnya ya, sinonim dari sholat subuh itu sholat fajar. Barang siapa sholat isya dan sholat subuh jama'atan dalam jamaah, sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, faqad adraka hissatan kubra, maka dia sudah dapatkan bagian terbesar. Kubra, hissah bagian, kubra terbesar. Dia sudah dapatkan bagian terbesar min qiyami Ramadan, daripada bangun Ramadan. Itu memang paling besarnya di situ. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Kalau antum nggak isya berjamaah, subuh berjamaah, diisi dengan yang lain, ya nggak bisa bandingin itu. Itu yang paling pokok, karena wajib jelas. Dan sholat berjamaah yang paling utama isya dan subuh. Sampai Rasulullah bilang di antara ciri munafik itu malas isya sama subuh berjamaah. Makanya isya berjamaah paling dikit jamaahnya ya. Kalau maghrib itu ranking 5 sebenarnya. Makanya paling banyak maghrib. Ya. Jamaah yang paling tinggi nilainya subuh pertama. Kedua isya. Ya. Ketiga 4 antara zuhur asar yang mana tuh? Yang kelima maghrib. Makanya maghrib pangobatan. Ya. Kalau maghrib mah ya agak-agak belum terlalu capek soalnya kalau isya udah mulai lemas kan biasanya ya. Kalau di luar bulan puasa terutama kalau isya di bulan puasa mah pada rame alhamdulillah gitu. Jadi isya sama subuhnya itu bagian yang paling pokok. Antum wajib fokus nomor 1 itu dulu ya. Isya berjamaah, subuh jangan gara-gara pikirin baca Quran akhirnya lupa isya subuh berjamaah. Gara-gara misalkan lagi enak nih habis maghrib baca Quran asyik gitu, misalkan lagi dapat asyiknya udah azan dia masih aja terus ya. Nah contoh-contoh itu mungkin aja terjadi. Akhirnya dia nggak berjamaah isyanya, sholat sendiri isyanya ya, salah urutan tartib fokusnya dia
Fokus pertama ya isya subuh berjamaah dulu, habis itu Quran, habis itu baru yang lain-lainnya. Halaqah zikir, halaqah ilmu tadi ya. Nah, ini praktek. Nah, jadi barang siapa, sekali lagi barang siapa sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia sudah dapatkan bagian terbesar daripada qiyam Ramadan wa qiyam Lailatul Qadar, juga qiyam Lailatul Qadar. Berarti kalau kita tiap malam sholat isya subuh berjamaah, dapatin 2 poin. Bagian besar dari qiyamul lail Ramadan, bagian besar dari qiyam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau antum misalkan ini malam Lailatul Qadar, gak isya berjamaah, gak subuh berjamaah, subuh sama isyanya sendirian aja, tapi baca Quran, hadir halaqah ilmu, hadir halaqah zikir, gimana? Tetap aja nggak segede yang cuman isya sama subuh berjamaah. Cuman isya subuh berjamaah udah istimewa. Kenapa? Ya wajib, jelas hukum. Alasannya itu dalam hadis Rasulullah bilang apa? Entar bakal disebut ini. Entar disebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi fokuslah, ingat, fokuslah sama isya dan subuh berjamaah. Paling pentingnya, paling apesnya, paling bangkrutnya jangan tinggalin isya sama subuh berjamaah, tapi jangan tinggalin lah tarawihnya tadi. Jadi ngomong-ngomong apes-apesnya, kadang-kadang ada yang udah di berat banget, pokoknya udah habis maghrib tidur. Ini udah salah banget, parah. Kalau kira-kira bener-bener amat sangat terpaksa, minimal isyanya jangan berjamaah sama subuh, minimalnya banget. Walaupun sayang banget ninggalin tarawih tadi banget. Nah, terus kan dua orang tuh beda-beda. Ada yang harus ditekankan ngomong apesnya dulu, jangan ngomong lebih-lebih dulu. Kalau kita sih umumnya alhamdulillah kita mah sampai tarawih udah alhamdulillah. Umumnya apalagi yang biasa ngaji, biasa yang kayak gini, biasanya sih di tarawih mah udah istiqomah insyaallah ya. Tapi kalau ketika kita ngomong sama orang lain nih yang masih susah tarawihnya, tekanin itu dulu, paham gak? Jangan maksain orang yang kira-kira belum bisa banyak dikasih banyak, kasih yang dikit dulu, dingin dulu. Isya berjamaah seluruhnya, udah gitu aja. Ceritanya ini baru belajar nih ibadah, jangan paksa. Pokoknya kudu tarawih, nggak bisa. Wah ini kalau nggak tarawih keterlaluan itu gini. Ini nggak ibadah sama sekali, bentar ya. Paham gak? Lihat siapa audien kita, siapa yang kita ajak bicara. Kalau orangnya udah biasa ya tarawih. Kalau orang belum biasa sama sekali, kesannya yang pokok dulu. Sampai harus bijak dalam berdakwah. Nah, mana tadi? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala iftarada shauma Ramadan, telah mewajibkan puasa Ramadan. Wasanantu lakum qiyamahu, dan wasanantu, dan aku sunnahkan lakum pada kalian qiyamahu, untuk bangun malamnya. Siangnya puasa Allah fardukan, malamnya Rasulullah sunnahkan untuk bangun, untuk ibadah. Siapa yang sunnahkan adalah Rasulullah. Jadi syari itu dua, pensyariat itu dua. Kalau disebut syari, pensyariat Allah dan Rasulnya. Faman shamahu, maka barang siapa yang mempuasai Ramadan, puasa Ramadan, wa qamahu, dan bangun malamnya, imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena ikhlas, wa yaqinan, dan karena yakin. Artinya iman, ikhlas, yakin. Iman, ikhlas, yakin. Puasanya karena iman, ikhlas, yakin. Bangun malamnya, tarawihnya karena iman, karena ikhlas, karena yakin, dan seterusnya, baca Qur'annya dan sebagainya. Karena kafaratan 5 matur, maka akan ada bagi dia kafaratan, satu penghapus 5 matur terhadap apa yang sudah lampau daripada dosa-dosanya, kesalahannya. Anak ingatin lagi bahwa pengampunan dosa itu nggak sesimpel mungkin sebagian orang yang dipahami oleh sebagian orang. Karena pengampunan dosa itu berkaitan sama banyak hal. Rezeki kita bakal dilancarkan kalau kita, dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Akan diberkahi urusan-urusan kita, kerja kita, keluarga kita yang butuh-butuh dibukakan. Jadi dosa ini jadi biang banyak masalah.
antum bisa banyak kena musibah, antum bisa gelisah, antum bisa susah rezeki, cari rezeki susah banget ya. Bisa jadi sangat besar mungkinnya itu diantaranya penghalangnya adalah dosa. Sehingga butuhnya kita sama ampunan itu sangat besar. Kalau kita diampunin bisa jadi solusi untuk banyak hal, sama bisa jadi jawaban, bisa jadi kunci keberhasilan dari banyak hal. Nanti pernah sebutin berkali orang udah datang sama Imam Hasan Basri, nanya ini itu segala macam, tetap jawaban Imam Hasan Basri suruh istighfar. Karena yaitu ampunan Allah adalah solusi untuk banyak sekali urusan kita. Hanya damai sama Allah, minta maaf sama Allah, ya Allah ampunin aku ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa semuanya, dosa zahir, dosa batinnya. Biar apa? Biar beres urusan kita semuanya. Wabah musibah boleh jadi, mungkin aja ini karena dosa juga minta ampunan biar diangkat banyak-banyak minta ampun sama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah SAW sabda juga, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lailatin. Barang siapa salat isya di dalam jamaah, maka annama, maka seakan-akan dia qama nisfal lailatin, bangun separuh malam. Tuh, barang siapa sholat isya berjamaah, dia dapatin pahala separuh malam dengan tahajud. Jadi kalau semalam tadi berapa? 11 jamannya. Kalau pas 11 jaman lebihnya, berarti 5 jam setengah. Dengan antum sholat isya berjamaah, antum dapatin pahala. Hasilnya, kalau hasilnya tetap harus dengan itu, tapi pahalanya dapat pahala bangun separuh malam. 5 jam setengah mau diisi semuanya dengan ibadah, dengan sholatnya, dengan baca Qurannya, dengan halakoh zikirnya, dengan halakoh ilmunya, dapat tuh semua dengan sholat isya berjamaah. Makanya sayang banget kalau nyuling isya berjamaah sebentar, tapi dapat pahalanya begitu besar. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa sholat subuh dalam jamaah, maka annama shallal laila kullah, maka seakan-akan dia bangun malam sepenuhnya, pulang semuanya. Berarti 11 jam gitu. Lebih besar kalau subuh. Hanya kalau subuh paling dikit ya jamaahnya. Umumnya sholat subuh paling dikit ya. Kalau misalkan maghrib bisa 8 shot, 9 shot misalkan ya. Tapi kalau sholat subuh mah 2 shot ya. Jadi juga ditambah tamu-tamu kalau dibikin jalan ya. Orang kampungnya doang, berarti banyak orang lain juga ya. Yang lainnya pada tidur mungkin atau apalah. Yang jelas lebih berat sholat subuh berjamaah, pantas, lebih dingin apalagi, lagi agak-agak pilek, lagi agak-agak malas, apalagi, awas, jangan tertipu. Ada orang maksain ibadah malam sampai akhirnya dia ketinggalan subuh berjamaah, salah prioritasnya subuh dulu. Makanya dia antum contoh terdekat kita di sini kayak Habib Umar bin Hud ya. Tidurnya lama begadang nggak? Tidurnya cepat. Ini di hari-hari biasa. Ramadan memang identik dengan kurang tidur, kurang makan. Habib Umar tidur cepat, tapi bangunnya juga cepat. Jam 11 sudah bangun katanya. Pernah Haji Nawawi, salah satu yang biasa khidmah sama Habib Umar itu. Ya. Dapatin Habib Umar nangis terseduh-seduh ya. Kenapa katanya? Telat bangun, biasa bangun jam 11, bangun jam 12 sekali, kenapa bangun sampai gitu, gerung-gerung. Kalau kita gerung-gerung kenapa? Ya apalah, masalah apa tau, diputusin sama si Riz, ya cemen, ya payah gitu, ngomong cowok kayak gitu, gayanya payah ya. Mengaku umat Nabi mulia, masa kayak gitu dong ya. Lemot banget ya, payah banget. Jangan ya. Kalau lihat imannya orang soleh itu nangisnya, sedihnya, susahnya sama apa. Kalau kita sedihnya hal-hal yang nggak penting disedihin, dibuat nangis, nggak perlu nangis. Kasih lipstick aja yang dibuat main. Dah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya, barang siapa salat isya di jamaatin, di dalam jamaah.
Faqad akhadha, maka sungguh akhadha huwa, dia sudah ambil bihadhihi dengan bagiannya min lailatul qadri, daripada lailatul nih dalilnya. Ini hadis Nabi. Siapa salat Isya berjamaah, maksudnya tiap malam, dia udah dapat bagian dari lailatul qadar. Udah dapat bagian. Jadi upayakan haruskan pada kita wajibkan sewajib-wajibnya, jangan pernah ninggalin Isya berjamaah. Kenapa? Dengan itu aja sudah dapat. Tapi jangan ngomong Isya aja berarti tarawih kagak, salah paham antum lagi. Dikiranya ngajarin ninggalin, bukan. Ini ngomong fokus pokok Isya berjamaah sama subuh berjamaah. Tapi subuhnya kalau Isya berjamaah separoh. Kalau subuh berjamaah berarti separoh. Itu bagian terpenting tadi yang disebut daripada qiyam Lailatul Qadar. Tambah lagi kalau kita tarawih, tambah lagi kalau kita baca Quran, tambah lagi kalau kita halaqah zikir, halaqah ilmu, lebih hebat lagi itu ya. Jadi makin banyak lagi. Nah, ada lagi tadi dapat faedah nih. Mungkin antum kenal satu dari sini Habib Alwi Al-Hamid, dia punya adik. Dia dapat faedah. Bisa kita kan habis maghrib itu ada sholat sunnah awabin ya. Sholat sunnah awabin minimalnya 2 rakaat, maksimalnya sedangnya 6 rakaat, maksimalnya 20 rakaat. 20 rakaat udah pernah nggak sholat awabin 20 rakaat? Paling 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat kali ya. Ya sekali-kali biasain coba 20 rakaat. Nah ini bisa ternyata ya. Digabungin niatnya sama tarawih. Nah, enak itu disebutin di kitab Bugiyatul Murtasyidin nih, Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Niatin bareng. Alhamdulillah ya. Enak ya, dapat 2 lagi dapatnya. Itu ngaji itu enak ya. Sebenarnya ngaji itu jadi mempermudah. Coba yang harus 20 rakaat, habis maghrib 20 rakaat lagi, habis Isya lumayan juga sih. Memang itu tetap lebih afdol, tapi ada makin kita punya ilmu makin banyak kemudahan di situ ya. Jadi jangan kira orang ngaji itu malah makin susah, enggak, sebenarnya makin mudah. Ya. Kalau masih terasa susah berarti ilmunya masih kurang. Ya. Sebenarnya kita makin banyak ilmu makin mudah sebetulnya. Ya. Ada bagian yang memang makin mudah. Ya. Fa'il sholat tarawih, lalu andai kata dia sholat tarawih bita'anin, dengan perlahan, dengan pelan-pelan, izdada ajran, maka akan tambah pahalanya. Kenapa? Karena Rasulullah juga sholat tarawihnya pelan-pelan. Ya, kita pernah dengar dari riwayatnya bahwa Rasulullah itu tarawihnya dalam satu rakaatnya Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah ternyata nggak berhenti, sambung lagi sholat kedua apa? Ali Imran. Rakaat pertama nih masih nih. Terus beres Ali Imran digiring sahabat mau beres berjamaah sama sahabat, nyambung lagi surat ketiga apa? An-Nisa sampai 3 atau 4 surat pertama 1 rakaat. Kita baca Al-Haqqum itu pada gerutu ya. Al-Haqqum ya maka izin ya deh generasi izin ya 4 surat pertama. Jadi ya kita kalau nggak bisa seperti Rasulullah kayak tadi seperti para ulama, ada yang 1 juz, ada yang sampai sekarang yang sampai 10 hari khataman. Di Jakarta ada pernah ngomongin ada soal itu. 10 tarawih sudah bukan 10 tarawih 3. Nah, 3 tarawih sudah 1 khataman. Berarti 1 tarawihnya 10 juz. Ya. 10 juz, 30 juz khatam. Per 3 hari khatam Quran dalam tarawih, yang bacanya, yang imamnya hafid ada, bukan nggak ada, zaman sekarang juga ada. Nah, wa kullama izdada amalan izdada ajran. Intinya kullama setiap kali izdada amalan, tambah amal, izdada ajran, akan tambah pahalanya. Ya. Kalau misalkan tarawihnya sejam ya pahala sejam. Kalau tarawihnya sejam setengah, pahala 1 jam setengah. Kalau tarawihnya 2 jam ya pahala 2 jam. Kalau di tarawih itu kan tarawihnya sampai 3 babak. Ntar pertama di mana? 20. Ntar tengah malam ada 20 lagi. Ntar akhir malam sebelum Darul Musalah 20. Ntar terakhir di Darul Musalah di pesantrennya Habib Umar 11 rakaat witirnya.
Jadi 20, 11 berapa tuh? Banyak amat. Kok tarawih bisa bergelombang ini? Sangat banyak. Boleh. Tapi ada yang kodok bisa dikodok. Mungkin pernah ada tarawih yang pernah ditinggalin, yang kodok bisa. Nah, kita baru satu aja ini ya. Jadi qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW pernah bilang sama Siti Aisyah, sama Sayyidah Aisyah. Bilang apa? Ajruki ala qadri takbiki. Wahai Aisyah, sesungguhnya pahala yang akan kamu dapatkan ala qadri takbiki, sesuai dengan kadar takbiki, taat susah kamu. Makin susah, makin payah, hujan, dingin, agak meriang, masih masa ibadah, pahalanya lebih gede dibandingkan lagi sehat, agak hujan, agak dingin. Itu kan tantangannya lebih ringan ya kan? Lagi ngantuk, capek, letih, masih paksain untuk misalkan apa? Ibadah atau segala macam. Kan berat ya enggak? Itu pahalanya lebih besar. Ya. Nah, dan seterusnya. Pokoknya apa aja? Yang nilai kadar kesulitannya susah, gede, maka saat itu pahalanya pun mungkin besar. Makanya sholat malam lebih gede pahalanya dibandingkan sholat siang. Kenapa? Malam itu capek, letih, dingin, ngantuk, ya enggak? Masih maksain bangun. Tunjukin kesungguhannya yang lebih, makanya pahalanya double. Kalau siang ya wajar-wajarnya masih sehat, segar, ya, agak ngantuk. Ya. Sholat ya pahala, tapi nggak segede pahala di waktu. Kenapa? Qadri ukuran susah payah. Nah, itu asal satu itu beres tuh tentang bangun malam. Ya. Jadi fokusnya ingat sekali lagi ini masalah amal, bukan hanya materi doang. Fokuskan bangun malam kita, utamanya paling tidak kita sholat isya sama subuh berjamaah. Itu apa sih? Kalau bilang sama orang yang baru belajar ibadah, bilang itu. Kalau kita yang bilangnya sama tarawih, soal kita. Nah, minimal itu. Tambahin tarawih, tambahin kalau kita sanggup biasain lagi dengan baca Quran di malam hari, halaqah dzikir, halaqah ilmu. Nah, barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia sudah dapetin Lailatul Qadar. Dulu dia 1000 bulan baru dapat antum. Syaratnya apa? Tiap malam enggak lepas isya. Yakin 100% pasti. Oh pasti kata Rasulullah. Bukan kata anak. Rasulullah yang bilang, yang riwayat yang menyebutkan dari Rasulullah. Riwayat Imam Tabrani dari hadis Abu Umamah. Lalu yang ketiga, as-salisatu at-ta'arrudu lil itqi minan nar. Itu bersiap diri untuk menyongsong pembebasan dari neraka. Walin nafahatul idham, dan untuk dapatin karunia yang agung, idham. Faman salima min ahli siyam min uquqil walidain wa qati'atir rahim wal musyahanati wa idmaril khamri, maka barang siapa yang selamat, orang yang puasa selamat dari 4 poin. Kita puasa bisa lolos dari 4. Apa? Pertama, durhaka pada kedua orang tua, uququl walidain. Puasa tapi nggak durhaka, tetap bakti sama orang tua, tetap hubungan baik sama orang tua. 1. Waqati atir rahim, dan putus silaturahmi sama saudara, sama sepupu, sama siapa, nggak putus silaturahmi. Ya. Terus selamat dari itu. Ketiga, wal musyahanah, dendam-dendaman, emok-emokan, gedek oleh bupati, memuntah di puasa, rasanya bupati wah, dendam-dendaman kayak gitu. Sesama muslim masih ada nyimpan rasa dendam, rasa benci. Nah, dia selamat sama ini enggak? Oh, dia ngebiasa aja. Bahkan timbul cinta, wah, ad-din wal mahabbah, kata Rasulullah, agama itu cinta. Cinta sama saudara, cinta sama keluarga, cinta sama semua. Kalau dia memahami nilai cinta, berarti dia paham agama dengan baik. Terus keempatnya, idmanul khamri, minum khamr. Kan ada nih bulan puasa masih aja ngekek botolnya, kurang ajar nih. Udah tau bulan mulia, bulan istimewa masih aja minum khamr, mabuk-mabukan, ngagelek dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ada orang selamat dari 4 ini, puasanya selamat dari ini, nggak durhaka sama orang tua, nggak putus silaturahmi, nggak membenci mendendam sesama muslim, nggak minum khamr, wa atabil khaslataini sabiqain, dan dia jaga laksanakan bil khoslataini sabiqaini, dengan 2 perkara asabiqain yang sudah lewat. Yang 2 perkara yang sudah lewat apa? Yaitu bangun malam dan puasa.
bangun malam dan puasa. Selamat dari 4, jalani 2 perkara, puasa sama bangun malam. Gitu ya. Faqad faza bil itqi minan nar. Yakin, enggak usah ragu. Beruntung dengan itqi minan nar. Dia udah sukses dapetin pembebasan dari neraka. Pasti. Orang keterangannya di syariat. Kita ilmu pasti-pasti aja deh. Yang pasti-pasti. Orang kata Nabi kok. Gitu. Puasa, bangun malam, ya ambil pakai juga apa-apa. Ini bangun malam, ada bangun malam ya. Bisa berjamaah tarawih, sholat subuh, baca Quran sebisanya lah. Minim-minim itu. Terus puasa, bangun malam, jaga apa tadi? Gak durhaka sama. Karena Allah penting soalnya nih, bukan praktek, bukan ilmu doang. Sekedar lupa, tahu lupa enggak ini ingat-ingat. Selamat dari durhaka dari orang tua, selamat dari mutusin silaturahmi, selamat dari saling membenci, selamat dari minum khamar. Udah yakin dapat itu kuminan pembebasan dari neraka, wan nafahat gitu, dan dapetin karunia Allah yang agung di bulan suci Ramadan. Karunianya apa? Uangnya nggak tahu deh, hadiah-hadiah. Ya, bazar dapat jackpotnya tuh ya. Yang paling gedenya, hadiah terbesarnya. Hadiah terbesar Ramadan apa nggak tahu, ridho Allah, ampunan Allah, surga, macam-macam lah. Ya, hatinya dilembutin sama Allah. Ya, mungkin dia dapat di bulan Ramadan mimpi Rasulullah, Allah Akbar, pengennya enggak. Siapa orang mau lihat ini, mau ini, siapa yang mau lihat Rasulullah, Akhirnya apa yang mau lihat artis ya Allah, cemeng banget, ini gitu-gituan doang. Kita pengen lihat Rasulullah dan jumpa Rasulullah, ya Allah, nikmatnya ya. Terus qala sallallahu alaihi wasallam, qala ulama, berkata para ulama, arba'atun mahrumuna minal maghfirati fi Ramadan wa ghairi. Ada 4 orang terharamkan dari ampunan di bulan Ramadan juga di luar Ramadan. Ini 4 enggak bakal dapat ampunan. Bodoh teuing nih. Dia sholat hebat, bodoh teuing dia puasa jago rajin, bodoh teuing dia zikirnya sampai besar-besar ratusan ribu juta-juta misalnya ya. Kalau masih ada 4, nggak bakal dapat ampunan Allah. Hati-hati ini. Apa pertama? Al-aqu biwalidain, al-aqul walidain, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Katakan dia sholat sunnahnya 1000 rakaat, katakan dia puasanya tiap hari nggak ada batal-batalnya. Katakan dia zikirnya banyak banget, bukan banyak, banyak. Tapi kalau dia durhaka sama orang tua, gagal, nggak bakal dapetin ampunan Allah. Satu. Kedua, waqati'ur rahim, dan mutus silaturahim. Kalau mutus silaturahim nggak bakal diangkat amalnya walaupun sejengkal, seperti dalam hadis kan kita sering dengar ya. Ketiga, al-musyahid, orang yang benci-bencian. Makanya hadis hati-hati nih, harus diobati nanti kita kalau masih benci-bencian muslim. Ingat aja. Coba kasih penawar ini kan umat Nabi. Masa aku benci sama umat Nabi? Kan Nabi cinta sama umatnya. Ya, ingat-ingatnya gitu sebagai penawar. Kalau tidak ada, kadang ada aja kan. Manusiawi memang. Justru melawannya yang susah-susah itu nilai ibadahnya di situ karena susah melawan hawa nafsu tadi kan. Itu apalah misalnya ya. Ingat aja. Sudahlah. Makhluk kecil di hadapan Allah. Yang jelas ini Rasulullah umatnya Rasulullah bakal senang kalau dia senang. Aku pun akan senang dengan dia. Aku siap mencintai dia karena Rasulullah sayang sama dia. Ingat gitu aja. Kalau nggak obatin sama Rasulullah, mau cari obat dari mana lagi? Emang nggak manjur obat itu mestinya obat manjur buat kita. Terus masukin terus. Ini umat Rasulullah, jangan dibenci, gitu ya. Nah, terus wabud minum khamri, dan peminum khamar. Nah, minum khamar nggak bakal dapat ampunan. Hati-hati. Ini yang menyerahkan itu nggak diampuni Allah. Minum khamar dosa. Bisa diberesin, diselesaikan. Asal Allah ampunin. Tapi kalau terus-terusan minum khamar, malah aja nggak beres-beresnya, nggak ada henti. Hati-hati, takutnya nggak dapat ampunan Allah. Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis atau dalam hadis yang panjang banget Rasulullah. Qala Jibril, malaikat Jibril bilang, jadi Rasulullah satu waktu lagi naik ke mimbar. Atau dalam riwayat naik mimbar atau turun mimbar yang lupa. Jadi ketika naik kan ada tangga mimbar Rasulullah itu. Ditambah terjemah dari Bukhari satu sampai 7. Kalau di Rasulullah itu 3 aja. 1, 2, 3 tangga, 3 anak tangga.
Ketika Rasulullah naik atau turun, jangan lupa. Turun atau naik. Mungkin taruhlah turun. Ketika turun satu atau naik satu, ditahan sama Malaikat Jibril menghadang langsung. Malaikat Jibril menghadang gimana? Bilang gini, man adraka Ramadana falam yughfar lahu abadahullah. Barang siapa adraka Ramadan, dapatin bulan suci Ramadan, ngalamin Ramadan. Ini sekarang ngalamin Ramadan kita ya. Falam yughfar lahu, tapi dia nggak dapetin, nggak diberikan ampunan, artinya nggak dapetin ampunan. Abadahullah, semoga Allah jauhin dia. Abadahu, menjauhi dia Allah jauhin dia. Ini doa dari malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Kul amin. Malaikat Jibril langsung ngomong, ucapin amin. Wah. Biar Rasulullah ucapin amin, doanya malaikat Jibril biar diaminin sama Rasulullah. Berhubung yang minta malaikat Jibril, ya udah Rasulullah fakul tuh amin, ku bilang amin. Nih, kira-kira ada nggak doa yang lebih ijabah dibanding ini nih? Doanya malaikat Jibril diaminin sama Rasulullah. Ya udah amin. Dapatin bulan Ramadan tapi nggak dapetin ampunan. Maksudnya mestinya di bulan Ramadan itu gampang banget dapetin ampunan Allah. Kok nggak bisa dapetin ampunan? Berarti dia keterlaluan. Ya tadi minum khamar contohnya, durhaka sama orang tua dan sebagainya. Tadi contoh-contoh penghalang ampunan. Ya. Mestinya bulan Ramadan itu gampang banget. Ibarat di lautan dapat air, ya pasti dapat ya. Ini ada orang aneh nyelam di lautan tapi nggak basah. Kenapa nih? Aneh. Ramadan itu seperti lautan. Mestinya basah. Ampunan Allah di bulan Ramadan seperti air di dalam lautan. Banyak banget, gampang banget. Kita baca Quran dikit udah dapat ampunan. Sholat dikit, amal dikit dapat ampunan. Walaupun nggak ngapa-ngapain, puasa doang, ya cuma amal simpel-simpel itu dapat ampunan. Nggak dapat, berarti keterlaluan ya orang. Makanya malaikat Jibril gerdek marah gitu ya. Berarti dia nggak menghormati Ramadan. Makanya sampai didoain sama malaikat Jibril. Itu pertama. Sumakola, kemudian beliau bilang, malaikat Jibril bilang lagi, naik lagi, udah beres kan, udah dapat tadi, naik lagi Rasulullah, atau turun ke tangga kedua, atau naik ke tangga kedua, bilang lagi malaikat Jibril, ngahadang lagi, manzukirta indahu falam yusolli alaika abadahullah. Sama ya. Semoga Allah menjauhi orang yang ketika disebut namamu dia nggak balas dengan sholawat kepadamu. Disebut Muhammad, Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik. Malaikat Jibril nggak terima, Rasulullah nggak dihargai. Ketika nama Rasulullah disebutin, tiis, tadinya nggak ada masalah, kayaknya hal-hal biasa aja. Malaikat Jibril itu sangat cacin sama Rasulullah. Ini hal seperti. Jadi masa kita disebutin ini apa sesuatu tergetar, disebut nama Rasulullah nggak tergetar, nggak tergerak, mestinya gitu. Nah ini juga makanya bilang siapa yang sebutin nama kamu tapi dia nggak balas sholawat, semoga Allah jauhin dia. Qul amin, kata malaikat Jibril, baca amin. Ya Rasulullah dipinta sama malaikat Jibril gimana? Berarti perintah Allah juga. Amin, udah Rasulullah. Itu doa kedua. Naik ketiga ke anak tangga ketiga atau turun ke tangga terakhir deh, antara dua, antara naik atau turun lupa. Sumakola, maka Imam Jibril bilang lagi, man adraka abawaihi indal kibari, barang siapa ngalamin masa tua kedua orang tuanya, masa kibar itu masa tua. Ngalamin. Kan ada orang yang ngalamin, ada yang nggak ngalamin ya. Anak ngalamin masa tua abah anak. Masa tua itu kan ya usia di atas 40 disebut masa tua, udah rentan, udah nggak bisa ngurus diri lah. Kadang-kadang 60, 50, kadang-kadang berbeda-beda tuh. Biasa bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cari uang sendiri. Ya. Ini nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, kadang nggak bisa mandi sendiri, bahkan nggak bisa cebok sendiri. Belum udah rentak banget ya. Tapi dia nggak dapetin ampunan. Hadum atau salah satunya. Falam yudhilahul jannah, tapi dia nggak bisa. Kedua orang tuanya tadi nggak bisa buat dia masuk surga. Maksudnya dia nggak bisa bakti benar-benar orang tuanya. Di saat orang tuanya lagi butuh-butuh, dia nggak bisa melayani orang tuanya. Nah, abadahullah. Semoga Allah jauhin tuh orang. Semoga dijauhin sama Allah. Ngalamin masa tua orang tuanya, kedua orang tuanya, atau ngalamin salah satu dari kedua orang tuanya, entah ayahnya atau ibunya, tapi nggak bisa buat dia masuk surga. Kenapa? Karena masa tua orang tua itu gudang pahala. Dikit aja kita buat nyuapinnya itu pahalanya udah kayak hujan banyak banget. Belum lagi ngelain orang tua dengan yang lainnya yang berat-berat, yang kecil aja bisa buat dia masuk surga. Apalagi yang besar-besar. Ini ceritanya
Kalau dia nggak masuk surga dengan sebab itu, berarti dia memang sama sekali nggak ngurusin orang tuanya sama sekali. Nah, Allah jauhin. Malaikat Jibril marah ya, anak yang model gini, artinya nggak tahu terima kasih sama orang tua. Cara kita terima kasih sama orang tua itu, baliknya ya sesuai balas jasa itu. Sebagaimana kita lagi bayi, bisa makan sendiri kan? Bisa nggak makan sendiri bayi? Masak sendiri wah langsung ke dapur masak nasi gitu ya? Ya nggak ada ini. Bayi nggak bisa makan sendiri, bayi nggak bisa minum sendiri, bahkan cebok aja kagak bisa, nangis terus, paling bisa nangis doang. Terus pakai pakaian nggak bisa, tidur nggak bisa, harus di ais terus. Mau balasnya ya kayak gitu juga. Kalau lagi jam-jam orang tua gitu ya nggak butuh, masa mau disuruh apa sih ya? Marah mungkin dia kadang-kadang ya, risih. Mau diminumin gitu, dibantu minum marah. Kadang-kadang dikasih duit juga nggak mau, lagi masa seger ya. Kadang-kadang malah mereka yang ngasih. Tapi lagi rentak, lagi nggak bisa, itulah lagi butuh-butuhnya banget. Ironisnya banyak orang itu di masa lagi butuh-butuhnya malah ditinggalin, ya. Taruh ke panti jompo, ya. Atau apalah segala macam, bukan diurusin, padahal itu gudang pahala di situ lagi itu. Ya. Nah, hati-hati kalau kita punya orang tua, dapetin orang tua masa tuanya, jaga mereka baik-baik, karena itu gudang pahala gitu. Ya. Jadi bisa balas jasanya di situ. Kalau dia di saat masih jam-jam mah, iya bakti tetap, tapi nggak sebesar kebutuhannya di saat letak, gitu ya. Fakultu amin, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin kesempatan yang akan datang. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, ya Azim, ya Azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk. اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو
عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأعين روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطير صحبي والحمد لله بالبر والتناهي والحمد لله بالبر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.